Ya, lagi-lagi sebuah kasus dugaan malpraktek terjadi di Indonesia. Kalau mau dirunut ke belakang, banyak sekali kasus yang terjadi dan banyak sekali kasus yang tidak kunjung terselesaikan karena banyak sekali yang tidak mengadukan kasusnya atau sudah mengadukan kasusnya tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan kompensasi yang diinginkan. Dan juga respon dari rumah sakit juga mungkin bertahan dalam posisi yang defensif begitu ya, Ralf. Dan bagaimana kasus Raihan ini? Apa pendapat dari keluarga terutama ayah kandung Raihan? Rekan saya Cheryl Tansil sudah bersama dengan ayah Raihan dan akan mewawancarainya. Cheryl, silakan. Ya, Ralf dan Indra, saat ini saya sudah bersama dengan ayah dari Raihan, ada Pak Muhammad Yunus. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir untuk Prime Time News. Dan kami juga mengundang dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kami mengundang Sekjen Pengurus Besar IDI, Dr. Daeng Muhammad Fakih. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Dan juga dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, kami mengundang direkturnya, ada Dr. Marius Wijayarta. Selamat malam. Selamat malam. Pak Marius. Selamat malam. Ya, pemirsa, kita akan mencoba mengeksplor dulu dari Pak Yunus yang sudah 3,5 bulan menemui kondisi anaknya yang belum bisa bicara, belum bisa merespon. Bapak, kondisi terakhir dari Raihan bagaimana? Ya, pasca kejadian operasi sampai dengan saat ini tentunya suatu hal yang sangat tragis bagi kami sekeluarga ya. Karena memang kenyataannya sampai dengan detik ini anak kami masih mengalami kebutaan, belum bisa merespon seperti bicara maupun kemampuan motoriknya. Jadi belum ada kepulihan untuk itu semua. Dari dokter yang sekarang menangani, apakah masih mengatakan Raihan koma atau ada kemajuan? Persisnya sekarang sih mungkin tidak koma lagi, tapi akibat daripada tindakan medis yang dilakukan tersebut mengakibatkan kelumpuhan. Ya, kelumpuhan ya seperti saya katakan pertama tadi bahwa mengalami kebutaan, tidak bisa memberikan respon apapun yang kita berikan kepada dia. Kemampuan motoriknya juga nggak ada. Iya, ini kami ada foto-foto Raihan yang kami ambil di rumah sakit kemarin. Ini Bapak bisa menjelaskan pada saat diambil gambarnya ini Raihan sedang apa? Ya, ini dalam posisi ya memang kondisinya begini selama ini. Jadi terbaring dan memang kelihatan terjadi kekakuan otot. Dan memang kita diminta untuk selalu melakukan komunikasi kepada Raihan, walaupun dia nggak bisa memberikan feedback kepada kita. Iya. Bapak dan keluarga 3,5 bulan ini apakah ada perubahan pola hidup karena Raihan di rumah sakit? Ya udah pasti kita mengalami perubahan yang ya saya kira cukup drastis perubahannya. Persisnya sudah 3,5 bulan ini kita hidup di rumah sakit. Jadi segala aktivitas berawal dari rumah sakit. Adik-adik Raihan yang masih kecil-kecil bagaimana? Ya, saya sekeluarga, istri dan anak-anak semua tinggal di rumah sakit sementara ini. Ya, karena saya fokus kepada Raihan, bagaimana kita merawat sambil melihat perkembangannya tentunya. Berarti adik-adik juga pergi sekolah dari rumah sakit ya? Iya, berangkat dari rumah sakit. Melihat kondisi Raihan sekarang, adik-adiknya bilang apa? Ya, tentu cukup terpukul dan juga sedih ya, karena juga sudah mengerti. Karena sebelumnya Raihan dengan adik-adiknya tentu sudah cukup saudara ya, pasti cukup akrab dan sudah tahu masing-masing kebiasaan dan kegemaran. Ketika anak-anak Anda yang kecil menanyakan, kakak kenapa? Bapak menjelaskannya bagaimana? Saya kira mungkin dia cukup melihat ya proses selama kejadian dan selama perawatan, dia sudah bisa mengatakan bahwa abang sakit. Bahkan anak saya yang kecil juga, yang si Raka itu yang umur 3 tahun sudah bisa mengatakan bahwa abang sakit, bahkan dia bilang koma. Dia bisa mengatakan begitu. Iya, ketika pertama kali dibawa ke rumah sakit bilang apa? Ya awalnya sih memang ada keluhan pada Raihan ya, berupa keluhan di perut. Jadi artinya bundanya berinisiatif segera melakukan pengobatan terhadap keluhan Raihan tersebut. Kebetulan pada saat itu saya tidak berada di samping anak dan istri saya sedang melakukan perjalanan tugas keluar. Saya ke Kalimantan. Pada saat itu kejadiannya subuh. Jadi ya karena kita secepatnya harus memberikan pertolongan kepada Raihan, maka dibawalah ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Masuk UGD dulu? Iya. Mengapa ke Medika Permata Hijau? Karena akses terdekat lah kita anggap dari posisi tempat tinggal kita. Masuk ke UGD ya ditangani oleh dokter UGD dan diinapkan. Oh, sempat menginap? Ya, artinya masuk subuh, tentu ada tindakan medis lebih lanjut. Ketika diputuskan untuk operasi itu bagaimana?
Eh, sempat ada beberapa penolakan tentunya ya, dan juga ada beberapa permintaan kepada dokter yang memutuskan harus segera operasi. Yang pertama istri saya meminta tolong lakukan analisa lebih mendalam, itu berupa ronsen atau USG ya, biar kita lebih tahu benar nggak dugaan dokter tersebut. Bahkan saya sendiri sempat meminta kepada dokter waktu itu via telepon karena posisi saya di Kalimantan, dokter, mengapa anak saya secepat ini harus Anda operasi? Itu saya nyatakan. Jawaban dokternya apa? Bahwa hasil pengamatan beliau ini sudah diduga usus buntu dan sesegeranya harus dioperasi. Makanya saya kembali bertanya kepada dokter, mengapa begitu cepat? Dasarnya apa? Nah, saya pertanyakan begitu. Kalau toh dokter menyatakan harus segera operasi, menurut feeling saya sih belum mungkin tidak secepat itu. Bapak sempat meminta tidak untuk istilahnya seperti second opinion atau Ya, bahkan observasi ulang? saya meminta kepada dokter, tolong dalami kebenaran dugaan Anda. Ya, saya menginginkan tolong Rehan ini diobservasi 2-3 hari sambil diobati, dilihat kebenaran Anda. Karena mengapa? Secara psikologis saya kan di luar, tidak di samping dia, itu mungkin akan beda. Nah, tunggu saya pulang, jadi baru kita lakukan tindakan yang lebih lanjut. Jawaban dokternya apa ketika Bapak minta second opinion? Ya, dia bilang ini secepatnya lebih bagus. Sehingga saya meminta, dok, tolong lakukan. Bagaimana kalau saya melakukan second opinion, minta pendapat dokter lain. Sempat dokter mengatakan mau pindah rumah sakit nih. Dokternya. Ketika Bapak mendengar itu, perasaan Bapak seperti apa? Ya, saya juga kaget. Bingung atau? Ya, bingung dan juga kaget kok dokter perkataannya begitu. Iya, tapi akhirnya istri Bapak menandatangani surat kesepakatan untuk operasi. Apakah di bawah tekanan istri Bapak? Saya tidak tahu persis, tapi artinya kita berharap ada yang terbaik buat Rehan tentunya. Karena begitu optimisnya dokter, begitu kekeh dan yakin, dan juga kita berpikiran positif pada saya itu ya, namanya operasi usus buntu ini kan cukup operasi kecil ya. Tadi Anda mengatakan dokter begitu kekeh, berarti Anda merasa seakan-akan dokternya yang mendesak untuk segera dioperasi? Ya, kita terkesan begitu, karena beberapa request kita kan seperti minta dilakukan USG dianggap nggak perlu, ya tidak perlu, dia bilang ke istri saya. Saya minta dirawat inap dulu juga dianggap ya secepatnya lebih bagus. Ya artinya ada suatu pertanyaan kami, begitu fatalkah sehingga mendesak untuk dilakukan operasi? Iya, istri Anda pingsan ketika pertama kali masuk ke ruang operasi. Apa saja yang diceritakan oleh istri Anda saat dia melihat ruang operasi? Ya, pada saat itu awalnya sih kan perkiraan dokter bahwa Rehan ini setelah jam 4 masuk ke ruang operasi sekitar 1,5 atau 2 jam kan estimasi kita selesai. Dan memang istri sempat mempertanyakan sekitar menjelang maghrib istri saya melihat dokter panik gitu ya, si dokter bedahnya keluar dan istrinya mempertanyakan, dok bagaimana anak saya? Nah, jadi jawaban dokter bahwa ya berdoa aja, berdoa ya. Rehan bagaimana? Sedang dibangunkan. Nah, jadi istri saya ada inisiatif langsung masuk ke ruang operasi. Juga ada tandanya, ada apa sebenarnya kok ngomong berdoa gitu. Setelah dilihat, ya anak saya udah terkulai lemas dan tidak berdaya. Di dalam itu ada dokter anestesi. Dan ditanyakan oleh istri saya, mengapa? Ada apa? Terjadi pertanyaan begitu, kita sedang berupaya membangunkan Rehan. Ibu tahu artinya apa ini? Ya koma, kata istri saya. Iya, kata dokter. Ya istri saya kaget, nggak nerima kenyataan, ya lemas. Dan terjadi ya nggak sanggup menerima kenyataan itu. Iya, ada beberapa dugaan yang mengatakan anak Bapak ini kemungkinan lumpuh karena kurang oksigen atau karena alergi anestesi. Penjelasan rumah sakit sendiri bagaimana? Ya, sampai detik ini kita masih menagih ya kejelasan informasi itu, analisis kita juga belum mendapatkan jawaban yang puas bagi kita tentunya, dan ya, tentu ini juga menjadi bagian yang akan kami dalami, dan kita juga tentu kepada pihak-pihak terkait yang paham terhadap masalah medis ini ya tolong dikaji lebih lanjut kebenaran apa yang mereka sampaikan. Kalau toh berbicara ada alergi obat, pada awalnya mengapa tidak ada tes alergi? Kita juga mempertanyakan itu. Tapi Bapak sudah bilang ke pihak rumah sakit ya bahwa anak Bapak ini punya riwayat alergi? Itu sempat disampaikan istri saya karena ada pertanyaan kepada istri saya. Jadi itu memang ada kata istri saya. Tapi artinya waktu tindakan sebelum operasi kita nggak melihat pengecekan lebih mendalam terhadap pernyataan tersebut. Iya, baik, kita akan tanyakan langsung kasus Bapak kepada Ikatan Dokter Indonesia. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda yang satu ini,
Prime Time News akan kembali untuk Anda. Kita akan tanyakan langsung bagaimana Ikatan Dokter Indonesia merespon mengenai kasus ini.